bercocok tanam dan permata. Teman-teman, kita sekarang perjalanan menuju ke Candi Gunung Gangsir yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ikuti terus channel kami. Kita lihat seperti apa Candi Gunung Gangsir ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan. Nah teman-teman, kita sekarang bersama tim berada di Candi apa namanya? Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir ya. Di Kabupaten Pasuruan ya teman-teman ya. Nah perjalanan kita saat ini tentunya mengeksplor dan juga nanti akan menguak beberapa sejarah gaib ya. Gaibnya di sini ada apa kira-kira nantinya ya teman-teman ya. Dan juga sejarah dari candi ini seperti apa gitu. Ya, kalau menurut catatan sejarah sih dulunya dibuat candi ini menurut keyakinan warga ya. Menurut keyakinan warga dibangunnya candi ini suatu bentuk penghormatan Ya, terhadap Nyai Srigati atau dikenalnya dulu itu Mbok Rondo. okay. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa kok sampai dibuatkan monumen atau candi kayak gini ya? Jadi dulu ceritanya warga sekitar Gunung Gangsir ini ya dulu di era sebelumnya Majapahit ya, Majapahit. atau di eranya Raja Airlangga ya teman-teman ya. Di eranya Raja Airlangga di abad ke-11. Dulu di sini ceritanya itu warga sini kan krisis ya, krisis kekurangan makanan ya, paceklik ya. Datanglah seorang perempuan yang disebut Srigati ini ya, atau Mbok Rondo ini. Nah setelah itu orang-orang yang merasa kekurangan bahan makanan dipanggil oleh Mbok Rondo, dikumpulkan kemudian diminta agar berdoa bersama kepada Sang Hyang Widih atau Sang Hyang Kuasa ya teman, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah mereka melakukan ritual berdoa, datanglah seekor burung gelatik dengan membawa biji beras. Kemudian biji beras tersebut dijatuhkan ke orang-orang tersebut atau ke Mbah Srigati ini ya. Kemudian oleh Srigati biji beras tersebut ditanam. Ya. Ditanam, setelah ditanam warga-warga juga ikut menanam kayak gitu ya. Iya, ikut menanam. Setelah itu, setelah beberapa bulan, jadi tanaman tersebut tumbuhlah benih padi, muncullah padi kayak gitu ya. Setelah itu dipanen dan ditumbuk dijadikan beras. Nah itulah pertama kali. Ya, pertama kali kenapa kok candi ini ada ya, karena Mbah Sri ini itu menurut keyakinan warga setempat kayak gitu ya teman-teman ya. Nah Mbah, mungkin kita bisa langsung mulai ritual dulu atau buka alam pamitan kepada makhluk penjaga di sini, Simba Workshop sini ya teman-teman ya. Monggo kita ikuti terus. Ayo teman-teman. Nah ini juga ya teman-teman. Ini adalah salah satu ya peninggalan arca yang tadinya ada di sana. Ini ya mungkin karena faktor rusak ya dulu di zaman penjajahan Jepang itu katanya sih. Jadi candi ini sempat rusak ya teman-teman ya, gitu. Candi ini sempat rusak, makanya ini arca-arcanya, nah peninggalannya ya batunya masya Allah ya, luar biasa ini ya. Ini peninggalan yang sangat luar biasa yang perlu kita jaga ya teman-teman. Lihat arcanya sangat bagus ya teman-teman ya. Masya Allah, di era zaman itu ya, orang-orang lain tidak mengenal linggis atau cetakan ini, kita, nenek moyang kita sudah bisa bikin yang seperti ini ya teman-teman. Sudah bisa bikin yang sangat luar biasa kayak gini. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang kita ya teman-teman ya. Makanya peradaban leluhur kita itu sangat tua sekali dan sangat maju sekali ya. Sebelum negara-negara lain. Ya, sebelum negara lain maju, negara kita sudah maju dengan nenek moyang kita. Terus terang saya merasa terharu, merasa sangat bangga menjadi anak bangsa ya, yang mempunyai nenek moyang yang sangat luar biasa kayak gini ya teman-teman. Kita lihat ini peninggalan sejarah, ini nenek moyang kita ya teman-teman. Patut kita jaga ya teman-teman ya. Insya Allah luar biasa. Mungkin nanti kita langsung ke sana ritual ya, mungkin bisa dimulai Bah, monggo Bah. Kita langsung ke sana ya teman-teman ya. Mari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Mohon maaf Pak, sebelumnya kami datang ke sini untuk mengunjungi candi apa ini namanya? Gunung Gansir. Candi Gunung Gangsir ya teman-teman ya. Ya, Bapak dengan siapa Bapak? Perkenalkan nama tadi udah salam ya. Ya. Perkenalkan nama saya Edi Susanto, panggil aja Edi. Di sini di candi ini sebagai apa Pak? Saya sebagai juru pelihara, Oh, pelihara. juru Semua pelihara. yang merawat candi juru pelihara. Beda. Kalau juru kunci itu makam-makam. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah terbuatnya candi ini, mungkin dibuatnya tahun berapa, terus dibuat candi ini kenapa sejarahnya gitu Bapak, mungkin bisa menceritakan sedikit-sedikit mengenai candi Gunung Gangsir ini. Begitu ya. Hmm. Ya, saya ambil dari cerita rakyat aja. Ya, Karena sebelum Bisa ada ini ruang informasi Oh iya. yang kita pakai dari dulu ada cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat itu sudah dibukukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan tahun 80-an ya. 86 kalau nggak salah. Dulu manusia itu kan mengembara. Hmm. Yang dimakan sebangsa umbi-umbian. Ya. Terus berburu, ya walaupun Oh iya. lama kelamaan bahan makanannya yang diburu itu kan habis, terus umbi-umbiannya juga ya berkurang karena ada musim paceklik. Terus datanglah seorang wanita namanya Nyai Srikati, ini versi rakyat, cerita rakyat ya, atau disebut dengan Mbok Rondo Dermo, memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi karena nenek moyang kita dulu itu kan Hindu, Buddha, ya. Islam itu kan terakhir yang dibawa ke sini ya. Hmm. Di sini candinya kecil waktu itu dari kayu atau bata kecil seperti di Bali itu ya, kecil-kecil. Terus datanglah burung-burung sebangsa burung gelatik. Karena sekarang burung emprit itu mungkin Oh, belum. membawa bibit padi-padian dijatuhkan ke sini. Makanya simbolnya banyak burung-burung Oh itu. iya. Betul ya. Terus sama Nyai Srikati, bibit padi-padian tadi ditanam di utara candi. Sebelum ada candi ini loh ya, besar ini ya. Di utara candi itu sawah. Padi yang ditanam itu selain berbuah padi biasa, beras ya. Iya. Ada yang berbuah intan dan permata. Begitu, saya hanya meneruskan saja cerita Iya. rakyat. Memang kayak nggak masuk akal. Iya. Tulisannya begitu. Itu di dunia Heeh. spiritual. Terus karena kesuksesan bercocok tanam padinya Srikati, dibangunlah candi ini sebagai tempat ibadah pura Pura ya. karena Hindu ya, Iya. dengan biaya Biayanya. sendiri Hasil dari dari kekayaannya sendiri tanam tadi, Tanaman tanam ya, padi yang ya. Nah, Kupol apa itu intan dan emas permata ya. iya selain beras Iya, padi selain- biasa loh ya. Iya. Itu cerita rakyatnya begitu. Kalau menurut saya sih mungkin karena berlimpah, terus hasil jualnya berupa emas dan permata. Iya, iya benar. Memang tulisannya begitu. Saya hanya meneruskan saja. Saya juga bingung kalau menceritakan begitu ya. Iya, cara. Nah, Jadi banyak versi Pak ya. terus candi ini dibangunnya kita tidak tahu, masih diperkirakan era Singasari sampai Majapahit. Kalau dilihat relief yang ada, seperti pohon kapal taru, terus kinara-kinari, manusia burung itu ya, Masa burung. yang sekarang ngetren dipakai di karnaval itu. Iya, iya. Iya, iya. Itu banyak kesamaan dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Prambanan. Jadi mungkin loh ya, era perpindahan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mungkin dinasti Isyana atau eranya Bu Sendok. Iya, iya. Karena dibaca dari relief. Biasanya relief seperti kinari-kinari, pohon kalpataru itu satu masa. Ini saya tanya teman saya arkeolog langsung yang datang ke sini. Karena saya dulu pernah di Namperi lama. Hanya itu ya. Jadi candi ini pura dibangun untuk sosok wanita namanya Nyai Srikati atas keberhasilannya bercocok tanam padi dengan biaya sendiri, dan yang membawa bibit padi itu burung-burung kinara-kinari. Jadi tadi kan saya lihat itu kayaknya gak hanya padi, jagung juga. Iya, padi itu yang utama karena padi dulu itu mahal, kalangan bangsawan yang bisa makan. Iya.
di era dulu ya Pak. Iya, era kerajaan. Apa Pak, apa itu ini mungkin di abad ke-11 mungkin di eranya Airlangga. Mungkin karena saya nggak berani memastikan ya. Kalau Iya. memastikan nanti Iya. berdasarkan Karena banyak versi Harus. gitu ya. profesor doktor yang di bidangnya. Mungkin Bapak yang menarik pada candi ini apa? Yang menarik. Yang menarik, Iya. yang menarik candi ini terbuat dari batu bata merah yang paling besar di Jawa Timur. Menurut tim pemugaran, karena candi-candi yang ada di Majapahit, Center Majapahit kan Rawulan, itu kecil. Ini Oh, iya, paling Rawulan. besar, paling tebel katanya ahli pemugaran lebih itu. tua ini Pak. Biasanya era yang tebal-tebal itu masanya lebih tua. Biasanya begitu. tua. Kita tidak memastikan ya, Iya Mas ya. karena harus kembali lagi ke profesor doktor lagi. Iya benar-benar. Kita hanya mungkin berdasarkan dengan di Google juga banyak kita baca. Iya benar-benar. Tapi kalau nggak punya titel ya mungkin aja. Masalahnya ini akan jadi pelajaran bagi generasi-generasi. Iya, nah itulah. Nah sekarang candi ini kan fungsinya untuk edukasi pendidikan, penelitian, riset untuk generasi berikutnya. Ini tempatnya di sana mungkin. Ya silakan berdasarkan kajian, berdasarkan riset. Sementara ini ditempatkan di sini. Ini nggak tahu tempatnya. Sebenarnya nempel semua di candi ini. Relief-relief yang ada ini. Apa rusak karena dulu di era penjajahan Iya. Jepang apa gimana? Pak? Belanda itu. Ya kerajaan juga perang lah zaman dulu. Oh iya. Ya, yang namanya perang ya dirusak. Terus penjarahan era Jepang. Kalau Belanda itu dia jajah, Belanda itu, tapi juga melindungi. Ini semua peninggalan Belanda loh, kereta semuanya. Jadi Iya, melindungi betul. tempat-tempat yang bersejarah. Kalau Jepang, menurut cerita sejarahnya itu menjarah, merusak penjara. Yang namanya dijarah ya diambil semua. Iya benar. Kalau bisa candinya ini dibawa ke negaranya. Iya. Berhubung nggak bisa. Ya, ceritanya nanti gimana baru. Kalau ruang di sana itu biasanya dibuat apa? Di candi Oh di dalam tadi ya. biasanya dibuat apa? Ruang dalam candi itu ukurannya 4 x 4 meter persegi. Terus di tengahnya tadi ada sumur. Sempat diambil gambar ya? Ya. Di tengah sumur itu ukurannya 2 x 2 meter persegi. Itu sumur apa di tengah-tengah? Sumur, terus diuruk pasir. Oh. Nah, yang uruk pasir itu versi Belanda. Gunanya pasir untuk peredam getaran karena Belanda bangun rel kereta di sini. Sebenarnya itu lubang sampai dalam, Oh iya. seperti candi-candi yang lain yang ada lubangnya itu sama. Mungkin ada terowongan khusus mungkin. Nah, itu belum ada. Mungkin ya, atau tempat Linggayoni seperti itu. Iya. Linggayoni ya, kan ada yang besar. Mungkin tempat barang-barang penting bukan itu. Yang Mungkin jelas kalau Ya, kalau yang hartanya. kalau candi-candi itu di bawah candi itu ada rahasia ya yang besar lah. yang tidak semua orang itu tahu. Tentunya ada. Atau untuk hartanya. Ya bisa jadi. Biasanya itu. Iya karena menurut cerita rakyat sih di sini kan dulu kan dikelilingi gunung gitu Pak ya. Ceritanya dulu. Oh enggak, ini malah di pesisir ini. Pesisir. Candi paling di pesisir candi ini. Pinggiran ini kan. Itu sudah rawa delta. Ini laut. Di sana. Rawa, airnya Oh. air payau. Berarti hutan gitu. Payau Pak, itu ya? antara asin dan nawar. Berikutnya ke sana asin. Oh iya. Karena zaman kan terus apa ya banjir jadi daratannya makin ke sana. Tetap rawa di sana. Awal. Oh, hutan Jadi berarti ini ya. pinggiran nenek moyang kita dulu kan pelaut. Ya. Iya. Ini paling pinggir. Terus di sana kan ada sungai besar. Oh, ada sungai. Iya, sentralnya di sini untuk ibadahnya. Begitu. Jadi Kalau sekarang kan ada dulu pelaut. Laut ya. Hmm. Ya mungkin Mungkin ada pesan apa mungkin dari ya Bapak? pesan Bapak untuk Untuk Ana mungkin untuk pemudi apa ya? generasi yang Generasi berikutnya. Oh iya. Dan juga untuk anak-anak pendidik. Oke. Ya simpel aja ya. Silakan datang ke Candi Gunung Kasir. Pesan saya begini, saya pakai pesan yang dari kementerian itu aja. Ya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Siap, siap, Ya. siap.
Oke. Oke, terima kasih Bapak Ya, Pak. atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya dan tentunya bagi para pemirsa. Jadi nanti kita ritualnya di sana. Iya, Dalam- di dalam Candi dalam tersebut ya. candi. Ya, menurut catatan sejarah juga dalam candi itu ada ruangan yang bisa menampung 50 orang kayak gitu sih. Tapi kalau dikira-kira 50 orang, kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya loh. Ya. Ya Allah, lihat insya Allah dulu. cukup. Coba kita lihat dulu seperti apa. Panas itu Mas, Masya Allah Mas. Karena aku ini. Iya, kenapa? Coba ya, di era negara lain nggak ada yang maju. Sekarang kita ini negara kita sudah maju ya teman-teman. Lihat peninggalan nenek moyang kita. Lihat batu batanya. Nah, ini batu bata ya. Kok bisa beliau ini sudah berpikir bisa mencetak batu bata yang sangat indah kayak gini ya teman-teman ya. Kalau di candi ini, Candi Gunung Gangsir ini terbuat dari batu bata kayak gitu ya teman-teman ya. Luar biasa, luar biasa. Ayo, kita ikuti terus. Terus saya Hmm. ngomong kita. Kenapa? Ini ya, bukti bahwasanya peninggalan nenek moyang kita itu sangat luar biasa. Buktinya mereka turis mancanegara ini penasaran dan mau melihat ini ya teman-teman lah. Tuh nih. Luar biasa ya teman-teman ya. Sangat luar biasa. Nih gini teman-teman ya, kita sekarang berada di pintu masuk luar ya, bagian bawah ya teman-teman. Kita akan melakukan ritual dulu atau pamitan kepada Sing Bawrekso mereka ya. Bah, mungkin bisa dimulai Bah. Mari, Monggo. silakan. Monggo Bah. Bisa kita langsung masuk ya? Sama sampai dulu. Nggak apa-apa, tadi udah izin, boleh masuk ya. Jangan lupa alas kakinya dilepas ya teman-teman ya. Monggo Bah. Assalamualaikum salam. Saya masuk sudah merasakan kayak ada sosok yang mendekati kita. Ada sosok Mas? Ya auranya agak besar. Iya. Kita lihat dulu sejarah nenek moyang kita dan lihat dulu peninggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa ini. Di masa itu ya, di masa itu belum ada cetakan ya teman-teman, tapi nenek moyang kita sudah bisa bikin kayak cetakan kayak gini ya. Insya Allah luar biasa ya. Banyak sebetulnya peninggalan sejarah di Nusantara ini ya teman-teman ya. Ini diantaranya di Pasuruan, di Gempol ini atau di Gunung Gangsir ini ya teman-teman. Nah ini salah satu peninggalan yang ada di Gunung Gangsir ya. Ini adalah Candi Gunung Gangsir kayak gitu ya teman-teman. Kita itu bingung ya, dulu nggak ada semen ya teman-teman ya. Gimana cara buatnya nenek moyang kita? Ini tanpa semen, tanpa lem. Kok bisa gitu loh ya? Padahal ini hanya batu bata. Itulah kehebatan para leluhur kita. Itulah kehebatannya ya. Jadi Di tahun ribuan tahun yang lalu. ya ribuan tahun yang lalu Dia di abad berpikirnya ke-11 ya. sangat panjang sekali, sangat
cerdas sekali dalam pembangunan. Mungkin kita langsung masuk menuju dalam ya teman-teman ya, untuk melakukan Ritual ritual juga. pamitan Iya. bau ratu. Kita masuk aja ya ke dalam ya. Ya. Ayo mas. Ayo. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Kok di Gua Sumar ya? Masya Allah teman-teman ya. Di dalam sangat dingin ya teman-teman. Ayo mungkin mbahnya bisa langsung mulai ritual bah. Mari kita bersama-sama. Monggo kita ritual bareng-bareng ya. Ini 5 ada. Ini ada 5 orang di sini ya. Ini 2, 3, 4, 5 kita bakar 5 dupa ya. Wah, apa? Ya, ayo silakan. Mari kita bersama. Silakan, Dek. Silakan. Bismillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, nah. Cukup ya? Ya, Nah, Monggo mungkin bisa Mbak jelaskan bisa nanti di luar. menjelaskan di luar. Di sini tempatnya sangat sakral sekali. Kita tidak sopan untuk bercerita terlalu banyak-banyak boleh asalkan di luar. di luar nanti. Mari kita. Monggo di luar.
Nah nih ya teman-teman, tadi kita sudah melakukan ritual di dalam tempat yang suci ya. Maksudnya di sana itu tempat persucian, tempatnya orang yang hatinya bersih itu ya teman-teman. Tempat ritual itu artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Yang Maha Suci, koyok matang teman-teman ya. Nah tadi tadi kita selesai ritual di dalam, apa saja yang rasakan mengenai sosok-sosok gaib yang berada di sini, Bah? Alhamdulillah saya kebetulan saya merasakan ada sosok wanita separuh baya. Wanita separuh baya. Beliau ini orangnya sangat mengayomi, jiwanya kayak jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin. Jadi beliaunya ini berusaha untuk memakmurkan warga sekitar. Oh iya pada iya. masa lalu masyarakat sekitar berusaha bagaimana sekiranya masyarakat ini bisa hidupnya makmur, tidak kekurangan makanan. Oh iya. Seperti itu. Berarti kalau gitu beliau bisa dikatakan Mbak Srigati, Bah, atau Mbok Rondo mungkin, Bah. Bisa jadi seperti itu. Saya tidak bisa memutuskan 1%. Iya. Tapi yang berasakan beliau itu seseorang yang berjiwa pemimpin, dan mengayomi dan melindungi juga bagaimana caranya agar masyarakat di sekitar itu makmur, tidak kekurangan makan. Begitu. Berarti kesusahan. Iya. Dia berpikirnya keras sekali untuk memakmurkan masyarakat sekitar di sini era itu. Iya ya, di era itu ya dulu ya. Mungkin Mas Indigo gimana, Mas? Apa melihat sosok apa? Tadi sebelum kita masuk ke pintu apa namanya Pandu, kita juga ada yang mendekati kita. Iya. Ya kita kan sebagai orang biasa ya wis biarkan aja lah, mungkin dia mau menyapa mungkin. Iya. Terus yang saya tadi lihat itu kelihatan apa ya, kayak hutan luas. Kayak hutan. Setelah itu banyak masyarakat yang kekurangan pangan. Ya mulai dari padi, jagung dan lain-lain. Berarti itu menyambung ke apa sejarah yang ada ya mungkin, karena beliau melihat juga ya, jadi melihat kehidupan di era lampau kayak gitu ya teman-teman. Masa lampau. Iya, melihat mungkin ya seperti itu emang sejarahnya sih. Dulu Mbok Srigati ini adalah seseorang yang pertama kali mengenalkan cara bercocok tanam di era sebelumnya kerajaan Majapahit, yakni di era kerajaan Raja Airlangga, itu di abad ke-11 dulu ya teman-teman ya. Makanya beliau Mbak Sri ini adalah seorang wanita, Mbok Rondo ya, katanya juga dikenal dengan Mbok Rondo. Beliau berjiwa seorang pemimpin, mengayomi dan juga menginginkan rakyat di zaman itu, di masa itu makmur kayak gitu atau kaya kayak gitu. Beliau ini melihat masyarakatnya sangat prihatin sekali dengan keadaan yang seperti itu di era dulu Pak. Jadi dia sangat berpikirnya sangat keras bagaimana masyarakat ini tidak sampai kekurangan makanan kayak gitu ya. Iya. Dan juga tadi saya juga melihat banyak orang minta doa ke Sang Yang Tuhan. Kalau sekarang kan Insya Allah kan dulu kan ada yang Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal kan gitu ya. Pada saat zamannya di era Majapahit. Ini kan sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit. Ya intinya sih Mas ya. Ya Bah, ya ini menurut saya pribadi ya. Jadi orang Jawa itu sudah menemukan Tuhan. Sudah percaya bahwasanya Tuhan itu satu. Sudah percaya bahwasanya Tuhan itu agung. Seperti itu ya teman-teman. Nah itulah orang Jawa. Beliau orang Jawa itu sudah mengenal tan kena kino ngoyo opo. Jadi ora koyo opo-opo. Ora koyo opo-opo. Jare Islame mukhalafatu lil hawadis. Tan kena kino koyo. Jadi ndak koyo-koyo opo. Ora koyo opo-opo seperti itu, Pak. Sama sebetulnya. Iya. Mukhalafatu lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Kayak gitu, Pak ya. Jadi sudah menemukan Tuhan. Sudah menemukan Tuhan. Sebelum Islam masuk, sudah menemukan
Tuhan atau ketuhanan kayak gitu ya teman-teman. Nah gimana, apa dirasa sudah cukup explore kali ini atau gimana teman-teman? Oke. Jadi yang saya lihat tadi sama Ya. seperti yang dibicarakan. Oh iya Jadi ya. kan dia bilang apa ya? Dia meminta supaya masyarakatnya itu tidak kekurangan. Akhirnya apa? Jatuhnya padi dibawa dengan burung ya kayak gelatik ya. Seperti itu. Ya, ya. Tapi yang saya tadi lihat ya sama seperti itu. Jadi semua orang itu ya semuanya itu berdoa, tidak jadi gak harus ini Srikati aja. Jadi Berdoa semua bersama. masyarakat berdoa Jadi ajak bersama. berdoa bersama Ya, seperti itu. untuk minta petunjuk Nah, supaya bagaimana ke depan ini bisa nah, tidak supaya masyarakat kita itu ya paceklik itu berakhir seperti itu. terlihat Iya ya, benar. Jadi Pak, tersebut. juga ya dulu menurut catatan sejarah ya. Jadi selain apa biji padi yang dibawa burung gelatik ini menjadi padi atau menjadi bahan pokok makanan, Iya. juga menurut catatan sejarah atau cerita masyarakat yang beredar, padi tersebut menjadi emas teman-teman ya. Makanya Mbah Sri sampai menjadi orang yang kaya pada era itu. Ya mungkin Ya. saya rasa perjalanan saat ini sudah cukup ya. Kemungkinan atau apabila teman-teman ada tempat yang menurut teman-teman itu sakral dan perlu diuak sejarah goibnya ya, sejarah goibnya bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara ketik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Ya kita akhiri, kurang lebihnya saya pribadi dengan tim memohon maaf sebesar-besarnya pada kalian semuanya apabila cerita ataupun sejarah kurang detail ataupun ada kesalahan ya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Saya akhiri, saya Muhammad Iksan, Agus Wartono dan beliau Mbah Kanjeng Semoyo. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.